Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma tsabbit janani wa adirul haqqa 'ala lisani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam untuk baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita yang kemarin tentang mawaqit sholat, waktu-waktu sholat fardu. Kemarin baru sampai pada 4 waktu sholat: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada waktu sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhu, adapun subuh, ai sholatuhu, yaitu sholat subuh, wahuwa, lughatan awalun nahari. Nah, dinamai subuh menurut bahasa karena subuh itu adalah awalun nahar, awal siang. Wa summiyatis sholatu bidzalika, adapun salat itu dinamai subuh li fi'liha fi awwalihi, karena dikerjakannya pada awal siang, yaitu waktu subuh tersebut. Dinamai zuhur karena dilaksanakan pada waktu tampak siang, tengah siang, waktu zuhur. Dinamai asar karena membarengi waktu ghurubnya, waktu cenderung turunnya matahari. Dinamai maghrib karena dilaksanakan ketika telah ghurubnya matahari. Dinamai sholat isya karena dilaksanakan pada waktu isya, yaitu pada waktu gelap. Dan dinamai waktu subuh, subuh itu adalah awalun nahar, dilaksanakan karena dilaksanakan pada waktu awalun nahar, waktu subuh. Walaha, dan waktu untuk sholat subuh itu kal asri, itu seperti sholat asar. Khamsatu awqatin, memiliki 5 waktu, nah, seperti sholat asar. Ahaduha, yang pertama adalah waqtul fadilah, yang pertama adalah waktu fadilah. Wahuwa awalul waqti, yaitu dilaksanakan di awal waktu. Waktu fadilah itu dilaksanakan di awal waktu, tapi setelah melaksanakan beberapa sunnah pada sholat subuh tersebut. Nah, diantaranya adalah sholat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya begitu besar. Di dalam beberapa riwayat, Nabi SAW ketika berjamaah subuh di masjid itu selalu menunggu jamaahnya itu agak lama. Artinya Nabi mempersilahkan kesempatan untuk sholat sunat qobliyah subuh itu agak panjang,
Kenapa? Karena satu, menganjurkan kepada para sahabatnya agar tidak tertinggal qauliyah subuhnya, dan yang kedua memberikan kesempatan bagi para sahabat yang terlambat datang ke masjid. Tapi masih dalam kategori awal waktu. Di hadis itu disebutkan bahwa Nabi melaksanakan sholat subuhnya itu ketika para sahabat sudah bisa melihat benang, sudah bisa melihat benda yang jatuh ke bawah. Artinya, walaupun tanpa penerangan, tapi sudah ada cahaya yang bisa melihat, yang bisa menyebabkan kita melihat pada suatu benda. Atau dengan kata lain, sahabat sudah bisa mengenali siapa orang yang ada di sampingnya. Nah, tapi bukan cahaya matahari siang. Nah, tapi waktu subuh itu, ketika fajar sudah terbit dan ada sedikit cahaya yang bisa membuat orang walaupun tanpa cahaya penerangan itu bisa melihat di luar ruangan. Wasani, dan yang kedua adalah waktul ikhtiyari. Nah, itu adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang sebaiknya dilakukan pada saat itu, gitu. Waktu yang terpilih. Wa dzakarahul musannif fi qawlihi wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri sani wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal asfar. Jadi awal waktu sholat subuh itu adalah terbit fajar yang kedua, yaitu terbit fajar shodiq. Dan akhir waktu sholat itu adalah fil ikhtiyari ilal asfar. Nah, adalah waktu ikhtiar sampai ada cahaya yang lebih terang lagi dan agak terlihat menguning. Di langit itu, di ufuk timur itu sudah ada sedikit menguning. Wahuwa al-ado'ah. Nah, maksud al-asfar itu adalah al-ado'ah. Ada cahaya yang terlihat. Nah. Wasalis waqtul jawaz. Nah, waktul jawaz. Adapun waktu jawaz wa asyara lahul musannifu biqaulihi wa fil jawazi ai bikarohatin ila tulu'is syamsi. Nah, menurut musannif beliau berisyarat dengan kalimatnya, dan adapun waktu jawaz itu adalah waktu yang dari waktu ikhtiar sampai menuju pada terbitnya matahari. Tapi menurut musannif ini adalah bikarohah. Nah, ini pekerjaan yang dimakruhkan. Jadi yang pertama adalah awal waktu, yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu sebelum ada sinar yang menguning di sebelah timur. Dan yang ketiga adalah waktu jawaz dengan karohah. Maksudnya adalah waktu jawaz boleh tapi dimakruhkan, yaitu sudah mendekati tulu'is syamsi, terbitnya matahari. Warabi, dan yang keempat adalah jawazun bila karohah. Boleh tapi tidak dimakruhkan, yaitu sampai pada waktu ila tulu'il hamrati, sampai pada muncul cahaya merah. Jadi ketika matahari itu di bawah ufuk,
itu akan terlihat sinarnya yang membentang, itu yang disebut dengan fajar. Semakin matahari ke atas, itu cahayanya itu akan semakin membesar, akan semakin terang, maka akan terlihat menguning. Itu yang disebut asparta di waktu ikhtiar. Nah, kemudian semakin matahari ke atas, semakin matahari mendekati ufuk, itu cahayanya semakin menguat dan akan berubah menjadi lebih terang, memerah. Nah, kata musonif, diperbolehkannya sholat subuh tanpa ada hukum makruh itu adalah sampai saat itu. Nah, semakin ke atas matahari sudah akan terbit. Nah, itulah akhir sholat subuh. Tapi sampai akhir waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Kenapa? Karena bisa mendekati atau nanti bisa menabrak pada waktu terbitnya matahari, yang dimana ketika terbit matahari itu adalah waktu yang diharamkannya sholat. Warabi jawazun bila karohah, boleh tanpa adanya hukum makruh ila tulu'il hamroh, sampai pada terbitnya warna cahaya merah di ufuk. Wal khamis, dan yang kelima adalah waktu tahrimin, waktu yang diharamkan untuk sholat subuh itu. Wahwa takhiruha, yaitu ketika kita mengakhirkannya, ila ayyabqa minal waqti mala yasa'uha. Kita mengakhirkan sholat subuh sampai pada waktu yang tersisa itu tidak mencukupi untuk melaksanakan sholat subuh. Artinya, kalau kita melaksanakan sholat pada waktu itu, sholat belum selesai, matahari sudah keburu muncul, maka itulah waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, itulah waktu-waktu sholat subuh yang 5 yang mungkin bisa kita perhatikan dan lebih hati-hati. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat ibadah, tapi sesungguhnya ibadah kita adalah ibadah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, menyelesaikan bab mawaqit sholat yang kemarin belum terselesaikan. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesehatan, afiah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.